Tahukah teman-teman hobimiliter.com, mengapa pesawat siluman tidak terdeteksi radar? Begini alasannya. Penggunaan istilah siluman dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata stealth di bahasa Inggris, telah membuat banyak orang salah kaprah terhadap teknologi stealth ini. Beberapa netizen yang hobi militer temui, menyangka bahwa teknologi siluman ini serupa dengan ilmu halimun, yang bisa membuat pesawat benar-benar 100% tidak nampak di radar. Atau bahkan, bisa seperti pesawat luar angkasa bangsa Romulan, yang 100% tidak tampak secara visual. Tidak. Bukan seperti itu loh. Sebenarnya, pokok bahasan ini lebih tepat dijelaskan oleh kawan saya, Mas Dimas Teltelenker, yang sebegitu canggih ilmunya tentang peradaran, sampai-sampai datasheet-nya dipakai sebagai referensi paper ilmiah, perwira Angkatan Udara Yunani sana. Edian. Namun, biarlah kali ini, saya, yang baru sekedar agak egian ini, mencoba menjelaskan seperti apa sih, ilmu siluman pesawat tempur, dan pesawat bomber stealth itu. Hingga saat ini, sebenarnya tidak ada pesawat stealth, yang benar-benar sama sekali hilang, tidak terdeteksi oleh radar. Sama sekali tidak ada, dan secara keilmuan, juga tidak mungkin ada. Kata stealth, sebenarnya merujuk kepada upaya pengurangan, deteksi radar, dengan satu dan lain cara. Karena tadi, tidak mungkin bisa, untuk sama sekali tidak terdeteksi radar. Jadi, apa itu stealth? Stealth adalah upaya pengurangan deteksi radar, dengan satu dan lain cara. Cara yang biasa dilakukan antara lain, dengan membentuk sudut airframe sedemikian rupa, sehingga mengurangi jumlah gelombang radar, yang memantul kembali ke pemancarnya. Sehingga, dengan mengurangi jumlah gelombang radar yang kembali ke pemancar tersebut, radar bisa dikibuli, bahwa benda yang sedang dideteksinya, bukanlah benda seukuran pesawat. Namun, hanya benda seukuran burung kuntul saja. Tahu kan burung kuntul itu apa? Si pesawat jelas masih terdeteksi oleh radar, namun karena komputer radar percaya, bahwa ukuran si objek hanya seukuran burung kuntul saja. Data objek tersebut, kemudian dianggap sebagai noise atau gangguan, dan difilter oleh komputer radar, serta tidak ditampilkan di layar display operator. Karena dianggap tidak penting. Operator radar pun, akhirnya jadi tidak mengetahui bahwa ada intruder, yang telah berhasil masuk ke wilayah jaganya, dan biasanya, baru tahu pada detik-detik terakhir sebelum dia menjadi sasaran. Dan akhirnya ketika sudah sadar, semuanya sudah menjadi barbecue. Maklum, semakin dekat pesawat dengan radar, sinyal yang dipantulkan kembali tentu semakin banyak, sehingga si pesawat siluman stealth, bisa jadi akan terlihat titiknya di radar, pada jarak dekat. Seperti yang terjadi pada kejadian tertembaknya F-117A di Balkan. Namun, begitu nampak di radar, biasanya stasiun radar tersebut sudah dalam jarak tembak si target. Karena itulah, di Angkatan Udara Amerika Serikat sendiri, istilah stealth itu, secara resmi disebut sebagai LO, Low Observable. Sejalan dengan Soviet dan penerusnya, Rusia pun juga terus bereksperimen dengan radar-radar, dan rudal-rudal pertahanan udaranya, yang beraneka ragam jenis dan tipenya tersebut. Tetapi, sejalan dengan itu juga, pihak Amerika juga bereksperimen dengan berbagai perkembangan teknologi stealth-nya. Pada fase pertama, dahulu mereka mengandalkan kecepatan dan ketinggian. Biar saja enggak apa-apa terdeteksi, namun apa yang terbang lebih tinggi, dan lebih cepat dari rudal pencegatnya pasti akan selamat. Karena itu Amerika awalnya menciptakan pesawat pengintai U-2 Dragon Lady, yang pernah juga bolak-balik terbang tanpa pernah bisa ditembak jatuh di wilayah udara Indonesia. Pernah terdeteksi, tetapi rantai komando kita dan ROE kita yang mengharuskan Presiden mengotorisasi penembakan, menjadi penghalang. Nanti akan kami buatkan video tersendiri mengenai hasil foto udara U-2 di Indonesia selama periode Orde Lama. Kemudian, setelah Uni Soviet dan Cina berhasil menciptakan rudal yang bisa menembak jatuh U-2 Dragon Lady, Amerika kembali menciptakan pesawat pengintai SR-71 Blackbird, yang berhasil terbang bolak-balik berkali-kali di atas wilayah udara Uni Soviet tanpa pernah tertembak jatuh. Cuma pernah nyaris ter-intercept saja. Berbeda dengan U-2 yang mengandalkan ketinggian, SR-71 mengandalkan ketinggian dan juga kecepatan. Kecepatan terbangnya mencapai 3,2 kali kecepatan suara, dan belum pernah ada pesawat tempur atau rudal Soviet yang berhasil menembaknya hingga sekarang.
Fase kedua, Amerika bereksperimen dengan bentuk airframe pesawat, agar dapat mengurangi pantulan gelombang radar, yang kembali ke pemancarnya. Ini diistilahkan dengan radar cross-section atau RCS. Hasilnya, pesawat aneh berbentuk ajaib bernama F-117A Night Hawk. Sebagai konsekuensi dari bentuknya yang aneh bin ajaib, walau menyandang kode F, Fighter, sejatinya F-117A Night Hawk tidak bisa bermanuver lincah seperti pesawat tempur lainnya. Bahkan kecepatannya pun jauh di bawah, katakanlah F-16 Fighting Falcon. Karena itu sepanjang hidupnya, Fighter nyasar ini, hanya melakukan peranan sebagai pesawat serang darat. Pesawat stealth generasi pertama, dengan teknologi era 70-an, yang terbang perdana di awal era 80-an ini, akhirnya berhasil tertembak jatuh di tahun 1999. Ketika itu F-117A sudah 18 tahun berdinas, dan sudah direncanakan pensiun dalam waktu dekat. Dengan perkembangan teknologi di tangan, Amerika melangkah ke fase berikutnya. Fase berikutnya, Amerika yang tidak puas dengan F-117A, yang tidak bisa bermanuver jumpalitan selayaknya fighter murni, dan ditambah dengan kecepatannya yang dianggap seperti keong pun, mendesain F-22A Raptor. Desainnya dibuat mulai tahun 80-an, begitu si F-117A mulai operasional. Prototipenya, terbang mulai tahun 1990. Uji dan penyempurnaannya, secara terus-menerus dilakukan selama 15 tahun, sampai kemudian pesawat produksinya terbang, dan kemudian dinyatakan dinas operasional di tahun 2005. Pengembangan utama dari F-22A dibandingkan dengan F-117A ini, antara lain disempurnakannya teknologi cat penyerap gelombang radar, alias Radar Absorbing Material, disingkat RAM. Adanya material sakti ini, menjadikan bentuk pesawat bisa lebih normal, sehingga kemampuan manuver pun dapat kembali diraih, dan pesawat tempur pun bisa kembali ke fitrahnya untuk jumpalitan. Namun, efek lainnya, biaya perawatan menjadi lebih mahal, dan waktu perawatan menjadi lebih lama. Misalnya, setiap teknisi membuka panel akses di kulit pesawat, selesai setting-setting, pesawat harus didempul ulang dengan cat penyerap gelombang radar ini. Semua kerepotan tersebut diperlukan, untuk menjadikan pesawat F-22 Raptor, yang panjangnya 20 meter ini, bisa menjadi seukuran burung kuntul di layar display radar musuh. Karena hal inilah, yang menyebabkan banyak pengamat militer, mencibir kesilumanan pesawat tempur terbaru Rusia, Sukhoi Su-57. Dimulai dari sistem gas buang mesinnya yang konvensional, tanpa ada alat yang mengurangi heat signature, seperti yang dilakukan Amerika pada F-22. Kemudian dengan banyaknya paku rivet di sekujur airframe Su-57 yang tidak ditutup oleh cat penyerap radar, sehingga akhirnya memunculkan dugaan, bahwa Su-57 ini, tingkat kesilumannya jauh lebih rendah daripada F-22A Raptor, pesawat yang usianya dan teknologinya 20 tahun lebih tua dari pesawat tempur siluman Rusia ini. Nah, kalau menurut teman-teman hobi militer, bagaimana? Tuliskan komentar di bawah.